caranya supaya Kanada dan Indonesia menjadi strategic partner dalam menghadapi climate change. Oke, baik. Selamat datang di Polars dengan episode terbaru pada podcast kami yang penuh wawasan. Hari ini kami mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa untuk Anda. Saya Andri Rusta, host pada episode kali ini. Pada perjumpaan hari ini adalah salah satu yang pasti Anda tidak akan lupakan di episode kita kali ini. Kami memiliki kesempatan yang sangat langka untuk berbicara dengan seorang diplomat yang berpengalaman dari Kedutaan Kanada. Beliau adalah seorang ahli dalam berbagai isu politik dan luar negeri, dan kali ini pada kesempatan ini kami akan menanyakan berbagai topik terkait dengan Kanada dan peran Kanada di dunia. Basa-basi lebih lanjut, saya dengan bangga memperkenalkan tamu istimewa kita hari ini, yaitu Mr. Stuart Shaw. Mr. Stuart adalah seorang diplomat berpengalaman yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami dan mempengaruhi politik dan luar negeri dan hubungan luar negeri. Saat ini beliau bertugas di Kedutaan Kanada dan memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang isu-isu yang akan kita bahas pada saat sekarang. Mr. Stuart, selamat datang pada podcast Departemen Ilmu Politik. Oke, Mr. Stuart, bisa Anda jelaskan tentang diri Anda, kemudian kenapa Anda bisa sampai di Kota Padang pada pagi hari ini? Boleh. Jadi nama saya Stuart, seperti Pak Andri sudah menjelaskan. Saya dari Kanada dan saya bekerja di Kedutaan Besar Kanada di Jakarta. Ini sudah 1 tahun saya berada di Indonesia, tetapi ini sudah kali keempat saya tinggal di Indonesia. Oke. Pertama kali ada di tahun 2003. 2003? Pada saat saya ikut pertukaran pemuda di Kalimantan Timur. Oke. Ya, dan peran saya di Kedutaan Besar Kanada adalah bidang politik dan hubungan masyarakat. Jadi saya suka bekerja sama dengan civil society dan universitas untuk menjelaskan tentang seperti Anda menjelaskan peran Kanada di dunia juga. Oke, jadi sudah sangat lama, sudah sangat fasih juga berbahasa Indonesia ya? Wah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, oke. And what you gonna do today in Padang? Jadi hari ini di Padang kami bertemu dengan kalian di sini di Universitas Andalas. Seterusnya kami akan bertemu dengan Pak Charles untuk membahas tentang isu-isu politik di Indonesia, dan hukum di Indonesia dan masalah-masalah atau soal constitution di Indonesia. Oke, thank you. Kali ini podcast kita akan berbicara tentang sistem politik, tentang sistem pemerintahan di Kanada, dan tentunya hubungan antara Kanada dengan Indonesia, dan tentu dengan Commonwealth dan banyak hal mungkin kita perlu bicarakan. Mungkin pertama bisa Mr. Stuart bisa ceritakan tentang sistem politik di Kanada itu seperti apa? Oke, boleh. Jadi sistem politik Kanada adalah kerajaan konstitusional, constitutional monarchy. Constitutional monarchy, oke. Dan apa arti itu? Arti itu kepala negara kami adalah Raja Charles dari Inggris. King Charles, King Charles. Tapi di Kanada dia diwakili oleh Gubernur Jenderal. Dan sebenarnya Gubernur Jenderal dan Raja Charles tidak punya kekuasaan yang real pada pemerintahan. Beliau hanya kepala negara. Betul. Secara seremonial. Dan kepala pemerintah kami adalah Perdana Menteri. Tahukah siapa itu? Siapa? Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Oh ya, Mr. Trudeau, the handsome one. Yeah. The most handsome. Jadi dia Perdana Menteri kami. Dia memimpin pemerintah federal. Federal. Ya. Dan kami juga punya provinsi seperti Indonesia. Dan di Kanada kami punya 10
provinsi. Province atau what we call it, negara bagian, Province. state, province ya. Ya, sama seperti Different, sama Indonesia. seperti Indonesia. Bukan Oke. seperti Amerika Serikat. Yes, Di sana negara bagian, Oke. di Kanada provinsi. Dan kami juga punya 3 teritori. 3 teritori. Dan Oke. itu sama seperti provinsi. Oke. Jadi yang memimpin negara adalah King Charles, dan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Lalu kebijakan publik atau seperti undang-undang law di Kanada seperti apa proses pembuatan? Proses pembuatan law biasanya pihak dari partai yang memimpin, Oke. bagaimana bilang, introduce Oke. satu akte ke DPR kami, Ya. dan mereka membahas itu di DPR. Seterusnya ada vote, Ya. dan setelah itu akte menjadi undang. Oke. Jadi it's gonna be the same thing like in Indonesia. Oke. Tapi salah satu hal yang Apa yang menarik membedakannya? dengan Kanada adalah Perdana Menteri dan kabinetnya, jadi menteri-menteri semuanya adalah anggota DPR Kanada. Ya, Jadi mereka karena members of parlemen. parliament. Ya, dan kami punya sesuatu namanya responsible government. Jadi kalau pemerintah kami mencoba membawa akta atau approve anggarannya, Oke. dan kalau mereka gagal di DPR, Maka pemerintah jatuh, bisa dan kami harus membangun membangun pemerintahan yang baru. atau biasanya kalau itu terjadi di Kanada, kami perlu umum baru. Oke. Ada tidak peluang bahwa King misalnya atau Gubernur Jenderal mengganti Perdana Menteri? Secara legal Tidak ya? bisa. Bisa, secara legal bisa. Ya, tapi kalau itu terjadi di Kanada, wah, sangat susah. Sangat susah, Ya. tapi belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Belum Ya, pernah. dan kalau ada sesuatu seperti itu yang terjadi, ya itu akan menjadi krisis pemerintahan di Kanada. Oke. Kalau Indonesia, terkadang orang berbicara kalau Indonesia menerapkan sistem parlementer dengan sistem politik dan partai politik yang sangat banyak di Indonesia, maka yang akan terjadi adalah instability pemerintahannya. Bagaimana cara Kanada untuk tetap atau partai-partai politik di Kanada tetap mempertahankan supaya pemerintahannya stabil? Jadi di Kanada kami hanya punya berapa? Lima Iya. partai politik di DPR. Oke. Dan salah satunya yang Partai Hijau, Green Party, lindung- Perdana Menteri. No, Partai Hijau, Oh, Green Party, Green itu Party. sangat kecil, hanya punya Cuma kursi. dua. Oke. Dan yang lain antara 20 dan 160. Jadi biasanya di Kanada DPR kami dikuasai oleh satu parti yang memegang mayoritas dalam pemerintah. Kalau dia tidak bisa memegang mayoriti, artinya dia harus berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Kami jarang ada koalisi, actually tidak pernah ada koalisi di Kanada. Biasanya partai yang paling besar mencoba memerintah, to govern, Ya. sendiri atau mereka bekerja sama dengan partai yang lain. Partai-partai yang kecil. Ya, partai-partai yang kecil. Tapi biasanya hanya satu partai. Hanya Jadi satu. sekarang partai Perdana Menteri kami, Partai Liberal, tidak punya mayoritas di DPR. Jadi dia perlu bantuan dari partai-partai lebih lain. kecil, Oke. dan dia punya kesepakatan dengan satu partai untuk mendukung pemerintahnya. Dan untuk dukungan itu, Partai Liberal, Partai Perdana Menteri menjalankan prioritas partai yang lebih kecil. Tetapi partai itu tidak punya anggota atau
tidak diwakili di dalam Di kabinet. dalam kabinet. Kabinetnya tetap dari partai yang berasal dari Menteri betul. Perdana Menteri. Oke, baik. Indonesia saat sekarang sedang menuju pemilu 2024. Sini sedang 1 tahun dan aura demokrasi di Indonesia itu sangat panas gitu, Mr. Swat. Nah, kalau di Kanada seperti apa aura ketika menjelang pemilihan? Apakah sama seperti kita di Indonesia yang penuh dengan baliho atau penuh dengan berita-berita hoax dan lain-lain? Kalau di Kanada seperti apa ketika menjelang pemilihan? Jadi biasanya kampanye kami kurang panjang daripada sini. Kurang panas ya? Iya, bisa panas. Bisa tapi panas. Biasanya kampanye yang resmi Campaign? 1 bulan, mungkin 5, mungkin 6 minggu. 26 minggu. Iya, tapi biasanya 4 minggu. Dan kami sudah tahu kapan akan ada pemilu. Election ya. Dan biasanya itu sedikit kurang panas. Tetapi sekarang ini sedikit seperti Indonesia karena di sini Presiden Widodo, Yeah. Jokowi sudah memimpin selama dua periode hampir hampir 10 tahun. selesai. Ya, sudah hampir Ya. 10 tahun. Dan di Kanada Perdana Menteri Trudeau sudah memimpin selama 2 periode. 8 tahun. 8 tahun. 4 tahun 8 tahun. 1 periode ya. Di Kanada tidak ada batas. Oh, tidak ada batas. Ya. Berarti boleh 3 atau 4 atau bahkan Atau 5 selamanya. selama dia bisa selama dia dipilih. bisa memimpin. Ya, Selama dia bisa memenangkan election. Betul. Oh, ya. Tapi biasanya di Kanada pemerintah kami bisa memimpin selama antara 8 sampai 12 tahun. 12 tahun. Dan pemerintah dan oposisi di Kanada sudah mulai menguat. Jadi itu sudah mulai memanas di Kanada juga. Dan saya pikir kami akan punya pemilu baru Segera. mungkin tahun depan atau tahun 2025. 2025. Oke, artinya kalau tadi misalnya kita kembali ke posisi Commonwealth, bagaimana hubungan antara Commonwealth dengan pemerintahan yang sudah dibentuk tadi? Maksud saya bagaimana hubungannya antara UK dengan pemerintahan Kanada? Apakah mereka sangat mengintervensi pada policy-policy yang dibuat oleh pemerintahan atau mereka istilahnya melihat dari jauh saja? Mungkin kalau kita lihat sejarah kami sedikit, sampai tahun 80-an, undang-undang kami harus di-approve di DPR Inggris. Oke. Oh. Jadi Jadi mereka selalu bilang ya, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Perdana Menteri Pierre Trudeau, bapaknya Justin Trudeau, menjalankan proses untuk bawa konstitusi kami ke Kanada. Jadi kami Bisa kontrol melakukan semuanya di semuanya. Kanada. Oke. Dan Commonwealth, ya kerajaan Inggris atau pemerintah Inggris tidak bisa how do you say, get their hands in say it louder again. Campur tangan. Oke, Itu tidak bisa campur campur tangan. Ya. Mereka tahu bahasa saya. Ya, mereka tidak bisa campur tangan Tidak. dalam politik kami. Tapi hubungan Kanada dengan Inggris sudah ada sejarah ratusan tahun. Sudah. Dan kami bekerja sama seperti mitra yang sangat dekat karena their ideals, ide-ide mereka sama seperti kami. Mereka demokrat, menghormati hak asasi manusia, dan kami bekerja sama untuk memperluaskan demokrasi di dunia. Oke. nanti juga. Oke, berarti kebijakan policy yang dibuat oleh pemerintahan Kanada itu sama sekali tidak diintervensi atau Sama sekali tidak tidak. dicampur tangan oleh Commonwealth.
Betul, Tidak. betul, sama sekali tidak. Tapi kami bisa menggunakan kelompok Commonwealth untuk bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan pemerintah beberapa negara di dunia, di Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan beberapa negara di Afrika dan di Caribbean untuk memperkuatkan demokrasi, berbagi ide-ide tentang masyarakat kami. Ada juga Commonwealth Games. Yeah, Commonwealth Games. Yeah. Jadi it's more like social and culture. Yeah, social and cultural. It's Yeah. it's not about politics. Not about Not- politics. Lebih ke arah social culture. Oke, kita lanjut mungkin ke tentang kebijakan luar negeri atau foreign policy di Kanada. Apa foreign policy yang diterapkan oleh Kanada kepada negara-negara yang di luar Kanada? Ya, jadi Kanada adalah negara yang menghormati seperti saya sudah bilang hak asasi manusia, demokrasi. Kami bekerja supaya the rules-based international order bisa berdiri dan berjalan dengan baik supaya negara-negara bisa bekerja sama dengan hormat dan secara kita bisa menghormati sovereignty Dari sebuah negara. apa? Ya, sovereignty dari sebuah negara. Ya, semuanya negara. Dan oleh karena Kanada adalah negara tidak terlalu besar, kami selalu mencari cara untuk bekerja sama dengan mitra-mitra kami di manapun, termasuk Indonesia. Oke. Nah, Kanada sebuah negara yang besar, bukan sebuah negara kecil loh, besar. Oke, jadi betul secara geografi kami Secara geografis itu small, negara but their power is besar. mungkin lebih kuat daripada Indonesia. Mungkin. Tapi penduduk Indonesia berapa? 250 juta. 250 juta. Iya, Penduduk di Kanada 40 juta. 40 juta. It's the Yeah. same like one province in Indonesia. Iya. Mungkin seperti Sama Jawa Tengah ya. Jawa Tengah Atau Jawa Timur. Ya, jadi walaupun kami punya negara yang sangat luas, penduduk kami sedikit saja. Tapi stabilitas politiknya lebih stabil di Kanada daripada misalnya negara-negara lain sepertinya misalnya. Ya, kami beruntung karena stabilitas kami lumayan bagus. Tetapi itu bukan hanya keberuntungan. Kami bekerja keras untuk mendapatkan itu ya. mendapatkan itu dan untuk bisa ada banyak ide-ide yang beda. There's lots of different ideas in Canada. Dan kami sering tidak setuju dalam tentang negeri. suatu hal Ya. dalam negeri, tapi dalam policy luar negerinya hampir sama. Ya kira-kira sama, tapi ada ide-ide beda untuk itu. Itu politik ya. Ya. Kalau misalnya, apakah ada perbedaan policy antara ketika satu partai memimpin dengan partai lain memimpin di Kanada? Jadi ada 3 partai yang Besar. nasional di sana. Ada partai New Democrat, New Democrat, itu liberal dan konservatif. Jadi New Democrat ada pihak kiri, sayap kiri. Ya, sayap kiri, Liberal di tengah dan konservatif di sayap kanan. Jadi selalu ada perbedaan sedikit antara partai-partai itu. Tapi dalam kebijakan luar negeri kami, biasanya mereka lumayan sama. Ya. Hampir sama. Hampir sama. Oke, baik. Kemudian bagaimana Kanada memandang Asia dan Indonesia? Ya, menurut kami Asia adalah masa depan Kanada. Masa depan. Ya, pasti. Oke, sangat menarik. Ya, Kanada adalah negara di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik. Ya, dan kami punya kebijakan Indo-Pasifik
yang kami menjalankan dari November tahun lalu. Dan dalam itu kami punya 5 prioritas, termasuk kedamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Memperluaskan hubungan perdagangan antara Kanada dan Indo-Pasifik, memperkuatkan hubungan antara masyarakat Kanada dan masyarakat Indo-Pasifik. Salah satu yang sangat penting sekarang adalah climate change, building a green future. Dan untuk mendukung semuanya itu, kami menginvestasi dalam diplomasi kami untuk memperluaskan jaringan kami di Indo-Pasifik. Baik. Apa pentingnya Indonesia bagi Kanada, Mister? Menurut saya, posisi Indonesia di geografi. Itu dalam kebijakan Kanada memperkuat, dan itu digambarkan oleh kunjungan menteri-menteri kami selama 2 tahun lalu. Seperti Perdana Menteri kami sudah mengunjungi Indonesia 2 kali dalam 12 bulan untuk KTT G20, seterusnya Asia Pasifik. ASEAN. KTT ASEAN in Bali ya. KTT ASEAN in Jakarta. G20 di Bali, seterusnya KTT ASEAN di Jakarta. Dan pada saat itu Perdana Menteri Trudeau diajak mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dan itu luar biasa, hubungan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Trudeau sangat erat, sangat hangat, sampai mereka berbicara berdua di veranda sendiri tanpa ada orang yang lain selama 20-30 menit. membahas banyak hal. Seterusnya mereka masuk ke dalam ruangan yang lebih besar untuk menjelaskan itu, membahas hubungan kami yang lebih besar. Dan oleh karena Indonesia adalah negara yang paling besar di Asia Tenggara, yang paling besar di ASEAN, dan negara ketiga besar di Asia. Kami sangat menghargai posisi Indonesia sebagai pemimpin Asia Tenggara dan pemimpin Global South dan Non-Aligned Movement. Karena kita bisa bekerja sama dengan Indonesia supaya mendapat pendapat yang lain, dan itu sangat penting untuk membangun jambatan antara Kanada dan Asia dan negara-negara yang lain. Dan Indonesia di bawah pemimpinan Pak Jokowi dan Ibu Retno sangat membantu kami untuk memahami Asia Tenggara. Baik. Tadi salah satu policy Kanada dalam luar negeri adalah buat climate change. Kenapa Kanada memandang climate change atau perubahan iklim ini sebagai main isu di kebijakan luar negeri? Kami sedang mengalami bencana alam yang luar biasa di Kanada yang tidak pernah ada. Tahun lalu ada floods, banjir bandang. Banjir yang sangat besar di Kanada Timur, sampai jalan raya antara Vancouver dan Toronto diruntuhkan. Dan itu pertama kali dalam sejarah kami jalan itu tidak bisa digunakan. Dan tahun ini ada kebakaran hutan yang luar biasa besar sampai kami harus mengevakuasi ibu kota Northwest Territories.
Oh. Jadi itu kotanya tidak terlalu besar, tapi itu 20.000 orang 20.000 yang harus titik meninggalkan kota. rumah-rumahnya dan pergi ke tempat yang lain gara-gara kebakaran hutan. Dan kebakaran itu ada di dimanapun di Kanada, ada di Kanada Timur, di Kanada Barat, Kanada Utara. Jadi kami merasa dampak perubahan iklim Sangat besar ya. sangat besar, dan itu sama seperti di Indonesia. Seperti hari ini Iya. ada asap dari Asap. kebakaran hutan. di Kalimantan, dan ada kekeringan di Jawa, Di Jawa. di Kalimantan, Di di Jawa Timur. Sumatera. Dan itu oleh karena Climate change. climate change. Oke. Lalu bagaimana caranya? Tadi saya ulang. Artinya Kanada memandang bahwa climate change adalah hal yang sangat penting karena sekarang banyak negara yang sedang terdampak karena Betul, climate change betul. tadi. Lalu bagaimana caranya supaya Kanada dan Indonesia menjadi strategic partner dalam menghadapi climate change ini? Ya, jadi kami punya beberapa cara untuk bekerja sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Just Energy Transition Program, Oke. yang mana Kanada mendukung proses untuk menggantikan fuel coal power plants dengan cara yang lain. Oke. Jadi Kanada dengan mitra-mitra dari G7 dan Eropa mendukung Indonesia dalam proses tersebut. Kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia untuk melindungi hutan-hutan dan memperkuat dan apa namanya, strengthen mangrove ecosystems. Mangroves, ya. Secara tapi itu bukan hanya secara melindungi itu, tapi itu kami mencoba melindungi mangrove sambil mendukung perkembangan ekonomi lokal. Berapa banyak dana yang dikeluarkan oleh Kanada untuk isu climate change ini, dan terutama di Indonesia? Dan kemudian kalau kita bicara tentang sustainable development, bagaimana apa yang akan dilakukan Kanada untuk Indonesia ke depannya? Boleh saya lihat notes? Iya, boleh, sure. Tunggu, ada notes untuk ini. Maaf. Jadi, one second. Oke, jadi dalam secara global kami mempunyai atau memberi 5,3 miliar dolar Kanada untuk climate finance commitment, dan itu mendukung perkembangan low carbon seperti just energy transition. Dan di Indonesia kami punya 5 prioritas seperti saya bilang, untuk mangrove dan peatland, climate smart agriculture, marine ecosystems, carbon pricing, dan biodiversity. Ya. Dan tahun lalu kami memberi 40 juta dolar Kanada untuk mendukung 5 prioritas itu. Dan itu tidak termasuk pendukungan kami untuk just energy transition. Oke, baik, Mr. Stuart, terima kasih sekali untuk I think the end of our podcast today. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Stuart Shaw dari Kedutaan Kanada atas waktu dan very delightful knowledge that you gave us today.
percakapannya sangat mendalam dan banyak informasi-informasi yang kita dapatkan tentang Kanada, tentang diplomasi dan peran penting Kanada dalam hubungan internasional. Jika kita akan kembali lagi dalam waktu yang lebih dekat tentang banyak tentang hal yang lain. Terima kasih banyak sekali lagi Mr. Stuart atas kedatangannya pada podcast Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat bekerja dan selamat menikmati Kota Padang untuk 2 hari ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Thank you.